Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel PMath bersama Kak Nazar. Lanjut soal nomor 6. Panjang summa rusuk 5 setiap ABCD adalah A. Maka sudut antara TA dan TC adalah. Oke, di sini disampaikan bahwa panjang rusuknya semuanya adalah A. Berarti TA-nya itu A, BC-nya A, AB-nya A, BC A, begitu juga yang lainnya. Yang ditanyakan sudut antara TAC, TA dengan TC. TA dengan TC berarti sudutnya itu berada di T. Oke, saya misalkan ini alfa. Kita bisa coba menentukan panjang ruas garis A kecil. Karena kita ambil segitiga TAC. Limasnya TABCD berarti siku-sikunya di B. Karena ini kan termasuk limas beraturan. Karena panjang summa rusuknya A. Oke. AB-nya A, BC-nya A, sudut B siku-siku berarti AC A akar 2. Kemudian kita perhatikan apa ini? TA sama dengan A, TC sama dengan A. Kemudian ada AC sama dengan A akar 2. Berarti segitiga TAC itu sama dengan segitiga siku-siku. Akibatnya sudut T sama dengan 90 derajat. Pilihan jawabannya ada di opsi yang C. Soal nomor 7. Jika A kurang dari sama dengan B cos P min X tambah 5 kurang dari sama dengan 8, maka nilai B min A sama dengan. Oke, ini menyangkut masalah nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Oke. Saya berikan gini. Nilai cos X ya. Nilai cos X itu dia paling maksimumnya 1, paling minimum min 1. Sehingga jika terdapat bentuk A cos X tambah C, maka nilainya berkisar di antara maksimumnya cos itu 1, sehingga nilai maksimum dari A cos X tambah C itu menjadi A plus C, dan minimumnya min A plus C. Jadi maksimum minimum itu ditentukan oleh fungsi cos. Kembali ke permasalahan soal ini. Ini ada soal B cos P min X ditambah 5. Ya. Kita abaikan dulu 8 ini. Maksimumnya ketika nilai cos maksimum, berarti maksimumnya itu B plus 5. Minimumnya ketika nilai cosnya minimum, berarti minimumnya min B plus 5. Nah, kita sesuaikan bentuk sekarang. Yang di kiri nilainya adalah A, yang di kanan itu nilainya 8. Berarti B plus 5 sama dengan 8, berarti nilai B-nya adalah 3. A sama dengan min B plus 5, B-nya itu min 3 ditambah 5, sehingga diperoleh nilai A sama dengan 2. Yang ditanyakan B min A, sehingga nilai daripada B min A itu sama dengan 3 dikurang 2, sama dengannya 1. Pilihan jawaban untuk soal nomor ini adalah yang B. Soal nomor 8. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2x kuadrat tambah 6x min 24 per x akar x di titik dengan absis 4 adalah. Oke, kita coba cek dulu apa rumus persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung. Siap. Itu dirumuskan sebagai Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Oke, kita coba cek kecukupan data untuk menjawab soal ini.
Yang pertama sekali kita perlu cek titik singgung. Di sini sudah diberikan titik singgungnya, yaitu nilai X sama dengan 4. Kita butuh Y1. Dengan cara apa? Kita substitusikan aja. 2 dikalikan 4 kuadrat ditambah 6 kali 4 dikurang 24. Kemudian diper dengan 4 akar 4. Oke, 6 kali 4, 24, mampuskan dengan 24. Kemudian 2 dikalikan dengan 16 ya. 2 kalikan 16, 32, dibagi dengan 8, hasilnya 4. Kemudian kita cek yang berikutnya tentang gradien. Untuk menentukan gradien, kita tentukan dulu persamaan kurva. Persamaan kurvanya kita sederhanakan menjadi bentuk apa? Di sini Y sama dengan 2X kuadrat. Coba ke warna lain ya. Y sama dengan 2X kuadrat langsung dibagi X akar X. Jadi 2X kuadrat diper X akar X. Oke, tulis dulu deh lengkapnya. 2X kuadrat plus 6X minus 24. Kita bagi dengan, supaya mudah pembagian, X akar X itu kita bisa tuliskan X berpangkat 3/2. Oke, maka Y bisa kita sederhanakan. Kalau dibagi pangkatnya dikurang 2X. 2 dikurang 1/2 tinggal setengah. Ditambah 6X. 1 dikurang 1/2 jadi min setengah. Minus 24X pangkat min 3/2. Kemudian untuk menentukan gradien ya, gradien itu sama juga dengan turunan pertama kurva. Masukkan titik singgung. Sehingga kita bisa menentukan dy dx ataupun turunan sama dengan 2 kali setengah itu jadi 1 X pangkat min setengah ditambah 6 kali min setengah min 3 X berpangkat min 3/2 karena pangkat berkurang 1. Min 24 dikalikan minus 3/2 jadi plus 36 X berpangkat min 5/2. Atau kita bisa menentukan ini 1/4 akar X dikurang 3/X akar X ditambah 36/X kuadrat akar X. Oke. 1/4 akar X berarti ini 1/2 dikurang 3/4 kali 2 8 ditambah 36 ya, akar X itu 2, X kuadrat itu 16, ini 32. 36 dengan 32 sama-sama kita bisa membagi 4. Jadi 9 bagi 4 ini tinggal 8. Sehingga jadilah ini setengah ya, setengah tambah 9 kurang 3 6, 6/8. 6/8 itu sama juga 3/4. Jadi kalau setengah itu sama juga 2/4, berarti gradiennya itu sama dengan 5/4. Sehingga persamaan garis singgung kurva ini bisa dinyatakan dalam Y min Y1, Y min 4 sama dengan gradiennya 5/4 dikalikan X min 4. Kalikan silang menjadi 4Y minus 16 sama dengan 5X min 20.
Ataupun 5X kurang 4Y min 20 tambah 16 minus 4 sama dengan 0. Sehingga pilihan jawaban untuk soal ini adalah yang D. Soal nomor 9, jumlah nilai X yang memenuhi akar X tambah 1 berpangkat X ditambah 4 dikalikan akar 3 min 1 per 2 berpangkat X sama dengan 8. Oke, ini ada trik cepatnya nih. Cara cepat. Oke, bentar. Untuk bentuk eksponen ya. Untuk bentuk eksponen, jika terdapat A dikalikan P berpangkat X, dalam hal ini yang menjadi variabel itu adalah P berpangkat X ya. Ditambah dengan B dikalikan P berpangkat X ditambah C sama dengan 0. Jika ditanyakan dari soal ini X1 ditambah X2, maka itu sama dengan P log C per A. Oke, lanjut untuk soal ini. Di sini ada soal akar 3 tambah 1 berpangkat X. Berarti ini sebagai P akar 3 plus 1. Siap. Ditambah 4 dikalikan akar 3 kurungnya agak besar. Akar 3 min 1 per 2 berpangkat X sama dengan 8. Saya bikin aja kurang 8 sama dengan 0. Nah, untuk soal ini, bagaimana jika kita bikin ini kita kalikan dengan akar 3 plus 1 berpangkat X. Oke. Jika bentuk ini kita kalikan semua dengan akar 3 plus 1 berpangkat X. Berarti bagian yang pertama menjadi akar 3 plus 1 berpangkat 2X. Koefisiennya ini kita bisa menuliskan 1. Kurang 8 kalikan. Saya tulis ini dulu karena ini perlu dioperasikan yang tengahnya. Ya, dikalikan 8 akar 3 plus 1 berpangkat X. Berarti 8 ini sebagai nilai B kali P pangkat X. Ditambah 4. Saya tulis saja 4 per 2 berpangkat X dulu. Nah, ini akar 3 min 1 berpangkat X dikalikan akar 3 plus 1 berpangkat X. Jadi pangkat X-nya boleh kita tulis di luar saja sama dengannya 0. Akar 3 tambah 1 berpangkat 2X. Ini ada 1 sebagai A. Ya, kurang 8 kali akar 3 ditambah 1 berpangkat X. Ditambah 4 per 2 berpangkat X. Akar 3 min 1 kali akar 3 plus 1 sama juga 3 kurang 1. Karena ini perkalian sekawan. Berpangkat X sama dengan 0. Sehingga bentuk ini bisa kita coret. 3 kurang 1, 2. Jadi ini 2 berpangkat X, ini 2 berpangkat X. Jadi bentuk dari soal ini kita bisa identifikasikan bahwa nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 8, dan nilai C sama dengan 4. Di mana nilai P-nya itu adalah akar 3 tambah 1. Karena yang ditanyakan di soal ini, X1 ditambah X2. Sama dengan P log akar 3 tambah 1 log C per A. C-nya 4, A-nya 1. Akar 3 plus 1 log
4 itu pilihannya ada di opsi yang E. Lanjut soal nomor 10. Suatu barisan geometri mempunyai 3 suku pertama A, B, B kuadrat. Jika A dan B akar-akar persamaan 2x kuadrat tambah kx tambah 6 sama dengan 0, maka nilai suku keempat dan nilai k masing-masing adalah. Soal nomor 10 ini yang pertama sekali kita perlu mengkaji syarat geometri karena ada barisan geometri. Syarat barisan geometri itu adalah suku tengah dikuadratkan, karena dia ada 3 berarti suku kedua yang tengahnya sama dengan suku pertama dikalikan suku yang terakhir, suku km. Maka dalam hal ini yang berperan sebagai suku kedua di soal ini adalah B. Tadi ini B kuadrat sama juga dengan A dikalikan B kuadrat. Oke. Sehingga B kuadrat sama-sama bisa kita coret, kita peroleh nilai A sama dengan 1. Oke, nilai A sudah ada sama dengan 1. Kemudian yang berikutnya kita tinjau persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Jika terdapat bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah dengan c, ditambah bx ditambah c sama dengan 0, yang memiliki akar-akar x1 dan x2, maka x1 tambah x2 sama dengan min b per a, dan x1 dikalikan x2 sama dengan c per a. Jadi ini selalu kita lihat kondisinya. Dari soal ini diketahui apa? 2x kuadrat ditambah kx ditambah dengan 6 sama dengan 0. Akar-akarnya disampaikan adalah A dan B. Berarti apa? A dikalikan B sama dengan C per A, 6 per 2. Di mana nilai A-nya itu 1, nilai B berarti sama dengan 3. Oke, kalau kita udah mendapatkan nilai B sama dengan 3, nilai suku keempat, kita cari K-nya dulu. Oke, A ditambah B sama dengan min B per A, berarti min K per 2. Dalam artian 2 kali A tambah B berarti sama dengan min K. Ataupun nilai K sama dengan minus min 2 dikalikan A plus B, A-nya 1, B-nya 3. Sama dengannya minus 8. Yang nilai K minus 8 ada di pilihan A dengan C. Oke. Jadi barisan geometri yang dimaksud, ya, barisan geometrinya kita bisa di sini aja mungkin. Barisan geometri. Suku pertamanya A, 1. Suku keduanya B, nilai B 3. Suku ketiganya ya B kuadrat. Suku keempat ini kan kalikan 3 semua berarti 27. Suku keempatnya 27 dan nilai bedanya adalah nilai K-nya adalah minus 8. Pilihan jawabannya ada di A. Oke, sekian untuk pembahasan di sesi ini. Kita sudah membahas 10 nomor pertama, 5 nomor itu di bagian yang pertama dan 5 nomor berikutnya ada di bagian yang kedua ini. Ikuti terus channel PMath, jangan lupa like, subscribe, dan share untuk selalu mendapatkan notifikasi setiap ada update pembahasan yang terbaru.